ibu media dan keluarga besar yang telah menerima kedatangan kita pada pagi hari ini. Tak lupa pula tentunya sahabat-sahabat tercinta X-Rap 82 yang insya Allah pada pagi hari ini menjelang siang kita hadir di tempat yang indah ini, nyaman ini, untuk sama-sama silaturahim sekaligus talabul ilmi bersama guru kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Puji dan syukur tahajud intinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan. Wabil khusus pagi ini nikmat silaturahim telah Allah berikan kepada kita sehingga dimudahkan untuk hadir bersama-sama untuk mendengar kajian dari guru kita. Kemudian salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman, dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaatul isma dari beliau kelak di yaumil akhir nanti. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, untuk memulai kajian kita pagi hari ini sambil menunggu teman-teman yang lain hadir, kita awali dengan pembacaan Al-Quran dan Al-Fatihah. Sekaligus kita mendoakan juga guru-guru kita, orang-orang tua kita yang telah tiada, dan wabil khusus mungkin yang paling dekat sekali adalah telah berpulangnya guru kita Ibu Yunina Hasan. Semoga Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Untuk itu mari sama-sama kita bacakan Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kita mulai saja pembukaan kita tadi dengan Al-Fatihah. Selanjutnya kita sama-sama dengar sambutan dari ketua kita pada Haji Erlang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan kita kembali dapat berkumpul dalam rangka silaturahmi bersama-sama di tempat kediaman yang sangat indah ini, dan insyaallah hari ini kita akan mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Pak Ustaz Guru kita, Pak Ustaz Subhan. Ya, harapan kami mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita pahami, bisa bermanfaat buat kehidupan kita. Kemudian sampai yang saya sampaikan sedikit waktu dan tempat kami kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya teman-teman kita banyak yang hadir ya. Mungkin karena cuaca dan kesehatan, kita doakan teman-teman kita dalam keadaan sakit Allah mudahkan penyembuhannya sehingga bisa hadir kembali pada saat nanti kita akan pertemuan, dan dimudahkan juga untuk beraktivitas dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah akhirnya kita sampailah pada acara yang benar-benar kita tunggu, yaitu ceramah rohani yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Subhan, mengambil tema pada pagi hari ini beramal ikhlas dan cerdas di bulan Ramadan. Insya Allah kita sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Kita mohon kepada Allah semoga kita disehatkan sehingga bisa mengisi Ramadan yang akan datang ini dengan lebih baik lagi dari Ramadan sebelumnya. Kepada Ustaz, kepada Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا رسول الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قال الله تعالى في كتابه الكريم حكاية عن نبي الله موسى عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para asatidah, para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizoni wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus alumni Lab School tahun berapa Pak Jela? 82 2000. Bukan mau muda terus. Cucunya ya. Bil khusus Bapak Haji Erlan beserta sahabat-sahabatnya dari sekolah Lab School, yang semoga beliau beserta teman-temannya ini, semua saja baik yang hadir maupun yang tidak hadir, semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yasma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadhana. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Amin. Allahumma amin insyaallah. Yang kakinya kesemutan boleh selonjor. Oh iya. Berdiri. Oke, boleh santai saja. Berdiri lompat-lompat juga boleh ya. Bebas. Kalau sama saya bebas. Dan saya nggih. Yang utama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Qur'an itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Qur'an dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Qur'an itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayat. Wahai manusia,
Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Di ayat 4-nya Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Tadi lupa, Sahibatul Bait Ibu Media, betul? Betul. Semoga juga beliau beserta keluarga besarnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Pagi agak siang ini insyaallah kita akan mencoba membahas tentang beramal ikhlas dan beramal cerdas. Ikhlas itu lebih kepada karena memang untuk diterimanya amal, kata Ibnu Abbas itu syaratnya ada 2. Yang pertama harus ikhlas, yang kedua harus benar. Itu yang pertama, yang insya Allah akan kita panjang lebarkan pembahasannya insya Allah. Kemudian kalau amal cerdas itu lebih kepada bagaimana caranya kita bisa beribadah secara optimal dan hasil maksimal, wabil khusus selama bulan Ramadan. Karena kalau kita hanya mengandalkan badan kita saja untuk menjaring keutamaan bulan Ramadan, kok rasanya nggak maksimal yang bisa kita peroleh. Karena badan kita ini kan kadang ada capek-capeknya, kadang ya ada sakit-sakitnya, kadang ada mual-mualnya, muales-mualesnya, kadang ada ngantuk-ngantuknya, apalagi ngantuannya. Makanya kalau kita menjaring keutamaan Ramadan hanya pakai badan kita, kok rasanya itu loh, kok nggak maksimal yang bisa kita peroleh. Nah ini tentu ada kiat-kiat dong agar bagaimana walaupun mungkin dengan badan kita tidak bisa maksimal untuk mendapatkan semua itu, tapi ya hasilnya tetap maksimal. Nah ini nanti yang insyaallah akan kita bahas. Jadi dapat banyak pasif income, pahala itu gimana caranya, kira-kira begitu. Baik, secara umum pertama dulu kita bahas bahwa untuk diterimanya amal, karena tentu kita sangat berharap kepada Allah agar amalan kita di bulan Ramadan itu, terutama di bulan Ramadan maksud saya, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena besar harapan kita di 1 Syawal nanti kita itu diwisuda oleh Allah sebagai alumnus terbaik Ramadan dengan gelar muttaqin itu. Amin insyaallah, mudah-mudahan. Itu harapannya. Nah, pertanyaannya kan bagaimana caranya ini supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah dan menjadikan kita pribadi yang bertakwa tadi. Maka kata para ulama, agar supaya amal kita diterima oleh Allah ada 2 syaratnya tadi. Yang pertama harus ikhlas, yang kedua harus benar. Itu yang harus kita perhatikan, 2 itu. Rupanya ini dirujuk kepada penjelasan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau menjelaskan firman Allah dalam Al-Qur'an di surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk, surah Tabarak ayat 2 itu. Kata beliau, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi Allah yang telah menciptakan hidup dan mati dengan segala pernak-perniknya itu untuk menguji kita siapa yang paling baik amal perbuatannya. Nah, kata Ibnu Abbas, paling baiknya amal itu
disebabkan dua hal kata beliau. Yang pertama ikhlasnya, yang kedua benarnya. Jadi kalau ingin amal kita berkualitas diterima oleh Allah harus ikhlas, dan yang kedua harus benar. Itu dua itu harus. Jadi harus ikhlas dan harus benar. Yang pertama harus ikhlas. Ikhlas itu dari kata akhlaso yukhlisu ikhlasun, artinya memurnikan. Apa yang dimurnikan? Pertama akidah kita, tauhid kita, iman kita. Jangan sampai terkotori oleh hal-hal yang dapat merusaknya atau membatalkannya. Apa contohnya itu? Misalnya syirik, riddah, murtad, keluar dari Islam, atau kufur akan ayat-ayat Allah. Karena kalau sampai akidah kita terkotori oleh salah satunya saja, apalagi tiga-tiganya, itu bisa hancur lebur nilai kebaikan kita dari akil baligh sampai kita berbuat yang dimaksud tadi itu. Dan kalau tidak tobat sampai matinya, itu bisa menghadap kepada Allah dengan nol kebaikan. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, misalnya di surah Al-An'am ayat 88, atau di surah Al-Kahfi ayat 105 itu. Kalau bahasa Al-Qurannya, fahabitat a'maluhum falanuqim lahum yaumal qiyamati wazna. Hancur lebur amalnya, tak diterima oleh Allah dari akil balik sampai dia berbuat. Kalau dalam konteks surah Al-Kahfi itu berbuat kufur akan ayat-ayat Allah. Kalau di Al-An'am ayat 88 berkaitan dengan syirik. Dan Allah tidak akan menimbang amal perbuatannya karena nggak ada perbandingan baik buruknya, mau nol kebaikannya. Ditimbangkan karena ada perbandingan baik buruk. Kalau nggak ada perbandingan, nggak usah ditimbang, alias langsung masuk neraka. Nauzubillah min syarri dzalik. Makanya dalam hal ini kita perlu hati-hati, jangan sampai kita beribadah tapi nilainya nol hanya gara-gara akidah kita ternodai oleh perbuatan-perbuatan yang dapat merusaknya tadi itu. Waduh Ustaz, gimana kalau kita nggak sengaja? Nggak usah khawatir. Kalau yang nggak sengaja masuk dalam ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, sudah diampuni oleh Allah. Tapi kalau sengaja, disinilah perlunya kita segera bertobat, minta ampun kepada Allah. Ustaz, katanya perbuatan syirik atau perbuatan yang menodai akidah itu tidak diampuni oleh Allah. Sebagaimana Allah firmankan di surah An-Nisa ayat 48 dan 116. Maka kita jawab, betul, tidak diampuni oleh Allah kalau sampai matinya nggak tobat. Tapi kalau semasa hidup tobat diampuni oleh Allah. Mana dalilnya Ustaz? Al-Furqan ayat 68, 69, 70. Itu kalau kita cermati dari ayat 68, 69, 70, itu kalau kita baca di ayat itu berkaitan dengan 3 dosa besar sekaligus. Syirik, membunuh, zina. Diancam dalam ayat itu kalau nggak tobat akan dihinakan. Tapi kalau tobat, kata Allah apa? Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Asal dia mau bertobat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itulah yang akan diganti oleh Allah keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Dosa diganti dengan pahala, dosa diganti dengan ampunan, termasuk pahala yang hilang Allah ganti dengan pahala yang baru yang lebih baik. Makanya kita sebanyak-banyak tobat, minta ampun kepada Allah. Tapi kalau untuk hal-hal yang tidak sengaja, tidak usah khawatir. Allah sudah masukkan kita dalam ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Tapi yang sengaja segera bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara maha baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Terus apalagi yang mesti kita jaga, kita ikhlaskan dalam hal ini? Yang kedua adalah niat. Kita juga harus memurnikan niat untuk berbuat semata-mata hanya karena Allah. Al-An'am ayat 162 diantaranya Allah berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku, semuanya itu semata-mata hanya karena Allah Rabbul Alamin. Nah, jadi kalau kita beribadah besok menyambut kedatangan Ramadan itu harus atas dasar lillah, karena Allah.
nggak usah niat supaya langsing, nggak usah. Nggak usah niat untuk menurunkan berat badan, nggak usah. Pokoknya kalau kakinya kesemutan boleh selonjor Bu, silakan Bu. Monggo Pak. Kalau kesemutan boleh selonjor, monggo saya. Iya, kalau sebutan boleh, kalau lapar ya boleh. Ya monggo saya itu. Nggih monggo saya itu monggo. Monggo saya santai aja. Kalau sama saya itu santai aja Pak. Berdiri lompat-lompat juga boleh, bebas. Jadi singkat kata singkat cerita, nggak usahlah diniatkan itu untuk supaya turun berat badan. Sudah karena fokus karena Allah aja. Berharap ridho Allah, cinta Allah, dibersamai oleh Allah secara khusus, dekat dengan Allah secara khusus, fokus aja di situ. Ya, berat badan turun itu bonus aja gitu. Karena jangan sampai ada jamaah saya itu orang Kemang 3, gitu. Beliau kan Kemang 2. Oh 1 gitu. Orang Kemang 3 kali ini. Beliau itu Ramadan kemarin, seingat saya Ramadan kemarin, beliau itu menyampaikan ke saya kemarin Ramadan 3 hari pertama Ramadan main ceret Ustaz, diare katanya. Mungkin saya salah niat kali Ustaz ya. Emang Bu niat apa? Niat supaya, monggo Bu silakan. Niat supaya berat badan saya turun katanya. Monggo dibuat main ceret 3 hari. Berat badan turun juga sih memang, cuman kan main ceret kan enggak enak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Oh, nggih. Oh, nggih, monggo. Ya alhamdulillah. Nggih, semoga Allah mudahkan semuanya. Amin. Insyaallah. Jadi singkat kata singkat cerita, ditata niat untuk berbuat semata-mata hanya karena Allah. Makanya kan dikatakan di dalam apa namanya, permulaan Ramadan itu ketika Nabi bersabda man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi siapa yang berpuasa dengan dasar karena iman, mengimani ini perintah Allah dan berharap ridho Allah atau pahala dari Allah atau cinta Allah, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Makanya ditata niat bahwa puasa ini betul-betul karena Allah. Ustadz, saya karena Allah, tapi berharap masuk surga, boleh nggak? Boleh, tidak ada masalah. Karena surga itu rahmat Allah. Berharap rahmat Allah itu sepatutnya kita melakukannya. Saya berharap selamat dari siksa neraka, boleh Ustadz? Boleh, tidak ada masalah. Karena neraka itu murka Allah. Tentu semua kita tidak ingin dimurkai oleh Allah. Hanya memang ada orang-orang tertentu, dan semoga akhirnya kita itu ketika beribadah pas tanya kenapa sholat, kenapa beribadah, kenapa saum. Enggak, saya cuma ingin dicintai oleh Allah, saya ingin disayang oleh Allah, saya ingin dekat dengan Allah, saya ingin dekat dengan Allah secara khusus, saya ingin dirahmati oleh Allah. Yang ada cuma itu aja ada. Nah, itu yang saya bilang tadi di Al-An'am ayat 160. Itu seperti itu. Pun lanjut 162 surah Al-An'am. Nah, terus kemudian apalagi yang mesti diikhlaskan? Yang mesti diikhlaskan adalah amal, mengikhlaskan amal, memurnikan amal. Memurnikan amal itu sederhananya begini. Pada ketentuan yang tidak boleh ditambah, jangan ditambah. Pada ketentuan yang tidak boleh dikurangi, jangan dikurangi. Pada ketentuan yang boleh ditambah dan boleh dikurangi, silahkan ditambah dan dikurangi. Tidak ada masalah selama syariat mengizinkan. Contoh misalnya, jangan mentang-mentang semangat beribadah, semangat puasa maksud saya gitu. Saking semangatnya tanggal 1 Syawal masih puasa. Nah, jangan sampai. Ustadz, gimana kalau lebarannya beda? Misalnya, ya gimana kalau lebaran beda? Kalau lebarannya beda, saya tidak mau debat terlalu panjang soal ini. Cuman secara prinsip dalam usul fikih itu ada kaidah begini bunyinya. Sihhatul ibadati bima fi dzannil mukallaf. Sahnya ibadah itu kembali pada persangkaan kuat seorang mukallaf. Jadi kalau Anda memang masih meyakini itu masih Ramadan, Anda masih wajib puasa. Walaupun tetangga Anda sudah Id, misalnya gitu ya. Misalnya ini mohon maaf. Ini terlepas dari perdebatan itu ya, dan saya ya malas cepat dalam hal ini. Cuma secara umum itu aja. Kalau jenengan termasuk yang meyakini ini sudah Id, ya Anda sudah harus batalkan puasa Anda. Itu secara prinsip begitu. Kalau saya karena orang awam, selama ini saya yang ngikut informasi dari pemerintah aja.
Selebihnya kita serahkan pada Allah. Kalau saya pribadi ya, karena saya merasa awam dalam hal ini. Kalau jenengan monggo lah dengan putusannya masing-masing. Kalau saya debat ya. Karena ada potensi ini awal Ramadan ada potensi berbeda. Kayaknya sih Idul Fitri juga ada potensi berbeda. Ya kecuali nanti ada kompromi-kompromi lah, saya nggak paham itu. Mereka yang berilmu yang tahu itu. Salah nggak puasa. Iya salah nggak puasa betul. Itu yang pertama dulu. Maaf, itu berkaitan dengan apa yang nggak boleh ditambah jangan ditambah. Yang nggak boleh dikurangi juga jangan dikurangi. Pernah ada orang datang ke rumah itu, dia bilang gini sama saya, Ustaz, ini ada anak saya umur 1,5 tahun. Boleh nggak zakatul fitrinya itu 1,5 kilo aja? Saya bilang, Pak, mau umur 1,5 tahun, mau seabad setengah. Yang namanya zakatul fitri itu 1 sok, saya bilang. 1 sok itu 3,5 liter atau 2 kilo 7 ons, saya bilang. Kalau 2,5 kilo itu ada yang matang terlalu ngepres. 2 kilo dibulatkan lebih baik, 3 kilo, 4 kilo lebih baik. Jadi zakat itu lebih boleh, kurang nggak boleh. Kalau kurang nggak sah sebagai zakat. Kalau lebih, pasnya itu namanya zakat, lebihnya namanya sedekah. Nah, jadi zakat itu di pasnya itu zakat namanya, pasnya. Lebihnya sedekah, kalau kurang bukan zakat namanya. Makanya zakat tidak boleh dikurangi, harus pas, lebih boleh, kurang tidak boleh, itu zakat. Nah, terus pada ketentuan yang memang syariat mengizinkan untuk ditambah dan dikurangi, silakan ditambah dan dikurangi, tidak ada masalah. Ada orang capek kerja, macam-macam capek kerja, ngomong, Ustaz, saya nggak terawih boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Saya witir aja boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Memang nggak wajib kan? Tapi ada juga yang ngomong, kalau nanti kita habis terawih, habis witir, malam mau nambah tahajud boleh nggak Ustaz? Kalau nanya ke saya ya, saya jawab boleh. Karena ada dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengutip satu riwayat bahwa pernah diketahui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selesai sholat malam plus witirnya, itu malamnya masih sholat lagi beliau 2 rakaat sambil duduk beliau. Tapi beliau wanti-wanti, ada di Bulughul Maram itu beliau wanti-wanti, la witroni fi lailatin, tidak ada witir 2 kali dalam semalam. Jadi kalau sudah selesai witir di awal malamnya, nanti pas tahajud atau sholat sunnah yang lain itu tidak perlu witir untuk yang kedua kalinya. Itu kalau Anda nanya ke saya, bahwa nanti ada perbedaan pendapat di kalangan para ustadz, ya silakan. Tapi yang saya pahami begitu. Itu diantaranya ya. Jadi pada ketentuan yang boleh ditambah dan dikurangi, silakan ditambah dan dikurangi, tidak ada masalah. Karena itu ketentuan yang memang syariat mengizinkan dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Itu ikhlas ya. Mengikhlaskan akidah, mengikhlaskan niat, dan mengikhlaskan amal. Berikutnya harus benar, beramal itu harus benar. Supaya benar kata para ulama, 2 syaratnya, harus pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu, nggak benar nanti. Dan yang kedua harus ittiba, mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama harus pakai ilmu. Kenapa kok mesti pakai ilmu? Karena kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tanpa ilmu itu amalnya ditolak dan tidak akan diterima oleh Allah. Makanya harus berilmu. Kalau nggak berilmu, rawan ditolak amalnya. Gimana mau diterima? Dia nggak ngerti ilmunya. Karena nggak ngerti misalnya syarat rukunnya puasa, dia nggak ngerti hal yang dapat membatalkan puasa. Makanya harus dengan ilmu. Sehingga kalau orang beramal tanpa ilmu itu rawan salah. Itu contoh gini misalnya, ini contoh aja ya. Di Duren Jaya dekat rumah ibu, kan ibu Kemang Pratama. Duren Jaya itu Bekasi Timur, Kampung Cerewet gitu. Ada namanya Kampung Cerewet. Orang-orang yang enggak. Beliau Kemang Pratama beliau. Jadi ada Duren Jaya itu ada kampung Cerewet Bu. Ya ada. Nah itu tahun 2006 saya dapat laporan dari jamaah, Ustadz, itu ada sekelompok orang kalau Ramadan buka puasanya jam 5 sore. Jam 5 sore buka puasanya. Orang masjid itu negur, Pak,
buka puasa kok jam 5 sore kok nggak maghrib? Apa jawabannya? Mas, maghrib waktunya sholat, buka puasa itu jam 5 katanya. Ini real terjadi. Mudah-mudahan sudah nggak ada lagi itu. Alasannya masuk Ya. akal, Ustaz. Apa? Alasannya masuk akal. Masuk akal. Nah itu Di Irian kan jam 5. itu kalau menurut saya mungkin kalau orang yang ngaji kan mestinya kan dia tahu bahwa puasa itu kan dari terbit fajar sampai tenggelamnya Yes. matahari. Itu satu dulu. Terus tahun 2004 saat itu saya berada di Pasuruan di Pondok Pesantren Sidogiri itu. Ketika itu ada laporan dari Pujon Malang Jawa Timur. Pujon Malang Jawa Timur tahun 2004, laporan dari sana bahwa di situ itu ada sekelompok orang, gurunya itu ngomong ke murid-muridnya gini, orang puasa itu dilarang makan apapun dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, dilarang makan apapun kecuali lontong. Aduh. Ini real ini tahun 2004. Saya nggak tahu masih ada nggak orang Pujon Malang Jawa Timur tahun 2004 itu. Lontong dikecapin. Nah itu kan kalau muridnya berilmu kan mestinya dia ngomong itu. Hadis tentang lontong itu di mana Pak Kiai? Kan gitu. Karena lontong itu bukan tradisi Arab tapi tradisi Melayu kan itu. Misalnya gitu. Ini kejadian hal-hal seperti ini kan rawan terjadi kalau orang itu nggak ngaji, gitu, nggak belajar gitu. Satu lagi ada contoh kasus. Ada jamaah, ini orang Kemagolef kejadiannya, orang Kemagolef. Beliau tenang kan? Jadi beliau ini bersama pembantunya mau sholat tarawih di Masjid Baitul Jihad, ceritanya. Sampai di Masjid Baitul Jihad, rupanya sudah mau sholat tarawih. Kan dia belum sholat isya kan? Debat dah beliau sama pembantunya itu. Kata pembantunya, udah Bu kita tarawih dulu aja Bu. Ntar sholat isyanya belakangan katanya. Kata ibunya, enggak lah isya dulu baru kita tarawih. Ini udah mau tarawih Bu katanya. Debat lah itu. Akhirnya yang menang ibunya sih. Akhirnya tetap sholat isya dulu baru tarawih. Terus ditanyakan ke saya, gimana Ustaz? Ya ibu yang benar. Andai kan ibu tarawih dulu baru sholat isya, nggak sah itu tarawihnya itu. Karena tarawih itu baru disebut tarawih sah itu kalau selesai sholat isya. Bahkan sebagian ulama mengatakan setelah ba'diyah isya. Karena ada sebagian orang itu meremehkan ba'diyah isya mengerjakan tarawih. Padahal ba'diyah isya itu sunnah mu'akkadah. Pahalanya besar banget gitu tuh. Nah, walaupun tetap sah sih kalau yang penting udah sholat isya gitu. Kayak kalau belum sholat isya fatal itu, belum tarawih namanya itu. Nah, itu model-model begini ini karena nggak berilmu gitu. Kalau nggak tahu ilmu kan bisa salah gitu maksudnya. Makanya orang yang beramal tanpa ilmu itu, kalau bahasanya Ibnu Jauzi dalam kitab Talbis Iblis itu diantara diantara dampak buruk dari orang yang tidak berilmu itu apa? Dia akan terjebak pada perbuatan yang utama tapi meninggalkan yang lebih utama. Jadi sibuk dengan yang utama, secara bersamaan dia tinggalkan yang lebih utama. Misalnya apa? Tahajud, ngejos subuh kesiangan. Tahajud itu utama, tapi subuh itu jauh lebih utama. Itu seperti itu. Atau bantu sana, bantu sini, nyumbang sana, nyumbang sini, tapi kepada orang tua sendiri pelit, kepada mertua pelit. Naudzubillah misalnya. Bantu sana, bantu sini itu utama, tapi kepada mertua dan orang tua itu jauh lebih utama. Itu kalau orang Jawa bilang namanya nguber uceng kelangan delep gitu. Ngejar ikan kecil kehilangan ikan besar. Saya terjemah terang ya. Terus itu ya diantara hal-hal yang patut kita perhatikan berkaitan dengan ilmu. Makanya harus belajar. Nah, itu yang kedua ittiba, mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara umum selain dari yang wajib puasa di bulan Ramadan, selain dari zakatul fitri, Nabi itu lebih di samping yang wajib tadi ya, Nabi itu orangnya menjadi jauh lebih dermawan di bulan Ramadan. Kalau kata para sahabat, Nabi itu dermawannya seperti angin yang berhembus, nggak bisa direm. Di luar bulan Ramadan, Nabi sangat dermawan. Masuk bulan Ramadan, lebih semangat lagi dalam dermawan. Gimana? Lebih dermawan lagi. Itu Nabi. Nah, dan beliau
di antara khas amalan di bulan Ramadan adalah tadarus Al-Quran. Biasanya beliau tadarus Al-Quran dengan malaikat Jibril. Tadarus itu apa? Ada yang baca, ada yang nyimak. Maka usahakan selama bulan Ramadan terutama ya, itu ada agenda tadarus, entah dengan antar sesama jamaah, teman, atau intern keluarga antara suami, istri, orang tua, dan anak. Agendakan aja. Kalau nggak bisa tiap hari, paling nggak ya adalah agenda tadarus. Di samping kita target khutmul Quran sendiri, sampai kita juga ada target paham misalnya, tapi usahakan ada tadarus. Karena itu bagian dari kesunahan yang sangat diutamakan, karena itu yang biasa dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, disinilah kemudian kita perlu pahami ya, bahwa Ramadan itu kalau dalam bahasanya Nabi itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Sebelum saya masuk ke sana, ini kita masuk pada bagian yang kedua ya, bagaimana kita beramal cerdas di bulan Ramadan. Jadi begini, Nabi kita Muhammad SAW, kalau sudah masuk bulan Ramadan, beliau itu menyambut kedatangan bulan Ramadan itu seperti menyambut tamu. Kalimat yang sering beliau pakai adalah marhaban ya Ramadan. Itu seperti menyambut tamu. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan itu kedatangannya harusnya bukan kita tunggu, tapi kita persiapkan harusnya. Karena ini tamu yang mulia, utusan Allah, tamu yang mulia, membawa banyak oleh-oleh keberkahan yang luar biasa. Maka sepatutnya saya ulang, kedatangan bulan Ramadan itu jangan ditunggu, tapi dipersiapkan. Maka di kampung saya dulu, yang juga kampungnya istrinya Pak Erlan, Lumajang sana, cuma beliau di daerah Kucialit, dekat Tengger, betul Pak ya? Kalau saya kan dekat Laut Selatan, Nyiroro Kidul ya. Istri beliau orang Lumajang. Di bawah istrinya Pak? Enggak. Udah boleh. Di kampung saya itu insya Allah kalau orang Lumajang tahu lagu ini, nanti tanyakan ke istri Bapak. Tahu lagu ini. Kalau menjelang Ramadan tuh ada lagu gini, ada lirik gini. Dayoi teko, beberno kloso gitu. Tahu nggak? Dayoi teko, tamunya mau datang nih. Terus gelar Beberno kloso gelar tiker. Itu tanda kalau kita mau menyambut tamu. Kalau di kampung tiker aja udah bagus itu. Karpet itu mewah ini barang mewah di kampung ini. Makanya dulu ketika ada orang kampung lihat sepak bola di Arab Saudi itu nangis. Ya Allah, tiker di musola saya jebol-jebol, di sini karpet dibuat main bola katanya. Wes, kelosoi beda, tembelen jada. Kadang spiritual kita robek sana robek sini, maka tembel pakai jada. Jada itu dari kata mujahadah, bersungguh-sungguh mendekat kepada Allah. Jada itu makanan yang terbuat dari ketan. Nah, maksudnya ojo rakat-rakat setan, jangan deket-deket setan, banyak-banyak mujahadah. Nah, nanti agak panjang liriknya, tetele mambu atau jada mambu pakakno asu. Itu nanti agak panjang, itu berkaitan membuang hawa nafsu dan seterusnya lah itu nanti. Jadi spiritualnya itu di situ. Tapi intinya satu, Ramadan jangan ditunggu kedatangannya, tapi Ramadan dipersiapkan. Maka beberapa ulama salafus soleh itu dari bulan Rajab kemarin itu sudah persiapan pemanasan menyambut kedatangan bulan Ramadan. Apalagi di bulan Sya'ban begini sudah mulai dipersiapkan. Nah, persiapan itu diantaranya yang patut untuk kita lakukan ya. Itu pertama itu doa ya. Karena para sahabat tabi'in dan tabi'ut itu biasanya kalau udah masuk bulan Rajab, doa-doa di antara para salafus saleh itu adalah Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ini bukan hadis ya. Ini doa sebagian salaf. Beliau berdoa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Itu kalau masuk bulan Sya'ban begini menjelang Ramadan, biasanya doanya Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Kenapa kok mesti berdoa? Sederhananya begini. Dalam Islam ada konsep la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya meninggalkan maksiat,
Tidak ada kekuatan untuk taat kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi sejatinya kita itu mampu karena dimampukan oleh Allah, kita itu bisa karena dibisakan oleh Allah. Kalau orang bilang kita itu hebat karena dihebatkan oleh Allah, bahkan kita ini ada karena diadakan oleh Allah. Itu prinsipnya. Maka kita sadar diri bahwa kita ini butuh pertolongan Allah, maka berdoalah kepada Allah. Itu diantaranya. Kalau saya pribadi boleh setuju boleh tidak dengan saya, terutama setelah nisfu Sya'ban kemarin itu, kesini sampai nanti Ramadan berakhir biasanya hampir tiap hari lah. Kalau Ramadan malam terutama, itu saya minum air zam-zam sambil berdoa kepada Allah. Di samping doa dari Nabi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa syifa'an min kulli da'. Saya tambahkan bismillah ya Allah, anugerahkan kepada hamba kuat ibadah, kuat mujahadah, kuat melek, gak ngantuan. Nah, itu saya mohon pada Allah gitu. Sambil mohon dan sehat walafiat tentunya ya. Jadi mohon pada Allah, ya Allah anugerahkan untuk hamba kuat ibadah, kuat mujahadah, kuat melek, gak ngantuan Pak. Nah, saya minta gitu. Karena kadang ngontak ngantuk turun. Itu minta sama Allah. Ya enggak apa-apa sih ngantuk. Cuma maksud saya itu kita kan butuh pertolongan Allah biar diberi kemauan dan kemampuan untuk beribadah secara maksimal dan optimal. Dan pertama minta kepada Allah karena kita ini sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tidak kalah penting untuk kita perhatikan sebagai bentuk persiapan ya berdoa itu. Terus yang kedua itu diantaranya ini berkaitan dengan amal cerdas ini. Jadi gini, Ramadan kan ini ibarat tamu dengan membawa aneka keutamaan yang sangat luar biasa. Kita ingin menjaring keutamaan itu semaksimal mungkin. Masalahnya tadi, kalau kita menjaring keutamaan bulan Ramadan hanya menggunakan badan kita ini syarat dengan limitasi gitu loh. Badan kita ini syarat dengan limitasi batas, di mana kemampuannya terbatas, tenaganya terbatas, ingatannya juga kadang terbatas, kesehatannya juga kadang terbatas. Sehingga kadang ya tadi ada sakit-sakitnya, ada capek-capeknya, kadang ada mual-mualnya itu, muales-mualesnya itu. Nah itu kan kalau kita menjaring hanya pakai badan kita, nggak maksimal yang bisa kita peroleh. Nah, supaya maksimal yang bisa kita peroleh, caranya gampang. Caranya bagaimana? Libatkan banyak orang untuk beribadah kepada Allah, yang dengan ibadah mereka itu kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Caranya, konkretnya bagaimana? Bantu banyak orang untuk beribadah kepada Allah, sehingga dengan ibadah mereka itu kita akan dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Dalilnya Ustaz, An-Nisa ayat 85. Surah An-Nisa ayat 85. Allah berfirman, "May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha." Siapa yang memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan pertolongan tersebut atau dengan yang ditolong tersebut. Maka kalau kita menolong banyak orang untuk beribadah kepada Allah, terutama di bulan Ramadan, sekian banyak orang yang beribadah kepada Allah karena pertolongan kita itu, kita akan dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Contoh konkretnya Ustadz apa? Misalnya ya, yang paling sederhana dan mudah, kita bantu bayar listrik masjid, kita bantu bayar listrik musola. Sekian banyak orang yang beribadah di masjid itu, di musola itu, karena kita yang bayar listriknya, kita dapat bagian pahala yang sama dengan sekian banyak orang yang sholat di situ, yang iktikaf di situ, yang baca dan tadabbur Al-Quran di situ. Sekian banyak orang beribadah di masjid itu, kita dapat bagian pahala yang sama karena kita membantu bayar listrik, sehingga orang merasa nyaman beribadah di masjid atau di musola tersebut. Tadi An-Nisa ayat 85. Mahal listrik masjid Ustaz, kan patungan. Kan maaf, kalau di masjid dekat rumah saya itu atau di beberapa masjid saya lihat ada kotak amal untuk yatim, duafa, ada juga operasional masjid, ada renovasi masjid. Kita pasukan yang di operasional itu termasuk bayar listrik di dalamnya. Nah, itu diantaranya. Sekian banyak orang yang beribadah kepada Allah, kita akan dapat karena bantuan kita dan nyaman karena bantuan kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Kalau kita punya kemampuan lagi, bantu orang untuk berbuka, bersahur,
Setiap orang yang berbuka dan bersahur karena kita yang memberi sahur mereka dan buka mereka, itu kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Tidak usah khawatir. Tadi surah An-Nisa ayat berapa? 85 tadi. Dan masih banyak lagi lah hal-hal yang lain. Apalagi yang kita kasih buka, yang kita kasih sahur itu imam masjid. Imam masjid itu setiap sholat dia diberi pahala sebanyak orang yang sholat di belakangnya. Dan dia kuat sholat itu ternyata yang ngasih buka puasa kita, yang ngasih buka puasanya kita, atau yang ngasih sahurnya kita. Udah, pahala kita sama dengan beliau sudah. Dengan izin Allah, itulah kemudahan dari Allah. Kalau muadzin, setiap orang yang sholat karena mendengar adanya orang ini, dia dapat bagian pahala yang sama dengan sekian banyak orang yang sholat karena mendengar adanya dia. Dia punya tenaga adzan, kita yang bantu sahurnya, kita yang bantu buka puasa. Wah, udah. Itu seperti itu. Makanya ambil kesempatan itu. Itu seperti itu. Kalau misalnya ada yang mengatakan, wah itu contohnya yang berduit Ustaz, misalnya ada orang yang menyampaikan ke kita, kalau ada duit gimana Ustaz? Kalau nggak ada duit, gampang, kasih tahu yang punya duit. Gitu. Iya betul. Kalau Pak Jiran kan DKI masjid tuh, ngasih pengumuman kan ke orang-orang kaya di komplek beliau misalnya. Itu sekian banyak orang yang tergerak untuk membantu Pak Haji Erlang yang ngasih pengumuman dapat bagian pahala yang sama dengan beliau beramal. Iya. Jangan di grup share aja. Ayo ini ada masjid, stok yang ngasih buka masih kurang nih. Bisa yang punya kemampuan bantu. Itu kita yang ngasih pengumuman dapat pahala yang sama dengan yang membantu. Hadisnya Sahih Muslim. Man dalla 'alal khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Jadi orang yang menunjukkan satu kebaikan kepada orang lain, dia dapat pahala yang sama dengan yang ditunjuki tadi. Itu hadisnya Sahih Muslim au kama qala. Makanya kalau bahasa sederhananya, manfaatkanlah momen-momen menjelang Ramadan ini untuk banyak membantu orang dalam kebaikan agar nanti pas Ramadan itu semua dipakai dan kemudian kita mendapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Saya sering sampaikan ke jamaah gini, mungkin sebagian kita sering berbagi kayak sembako, baju koko, sarung dan macam-macam atau mukena itu menjelang Idul Fitri. Tujuannya supaya dipakai saat Idul Fitri. Boleh, bagus, utama. Cuma kan dipakainya di Idul Fitri. Nah, jadi kalau kita mau dipakai di bulan Ramadan, sekarang ini menjelang Ramadan ini, biasanya ada yang protes ke saya. Kalau dikasih sebelum Ramadan, nanti Idul Fitri minta lagi Ustaz biasanya. Ya ikhlas aja. Iya, kalau mau silakan. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Itu seperti itu. Jadi itu ya tujuannya dari supaya dipakai nanti di bulan Ramadan. Itu seperti itu. Jadi singkat kata singkat cerita, itu bagian dari amal cerdas namanya. Jadi sekiranya kita ada kekurangan-kekurangan itu ditutup itu. Kan namanya orang kan mungkin di bulan Ramadan tiba-tiba pesanan nastar banyak kan gitu ya. Tiba-tiba pesanan jahitan banyak misalnya gitu. Sehingga kadang kurang optimal dalam beramal. Itu ketutup lah sama kalau kita bantu banyak orang itu. Tapi jangan gini juga ya. Mentang-mentang udah bantu banyak orang, banyak tempat terus berhitung. Saya udah banyak musola saya bantu, masjid banyak, orang juga banyak, berarti saya udah punya banyak pasif income pahala, berarti saya tinggal santai-santai saja. Jangan. Tetap kita harus bermujahadah. Kita tetap harus bermujahadah, berbuat baik, berusaha untuk bersungguh-sungguh dalam meraih kebaikan, karena yang tadi itu hanya sebatas menutup kekurangan-kekurangan kita. Dan supaya kita lebih maksimal saja di dalam meraih keutamaan di bulan Ramadan dengan membantu banyak orang tadi itu. Ya entah dengan materi atau dengan tenaga, maksud dengan informasi tadi. Kalau sekiranya itu kita mungkinkan untuk melakukan hal itu, ya dimungkinkan lah. Orang itu cuma ngasih informasi aja. Kalau kemampuan materi mungkin tidak semua orang, tapi kalau cuma ngasih informasi kan insya Allah mudah, insya Allah. Nah ini diantara hal-hal yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya takut banyak pertanyaan, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Monggo silakan. Tanya, protes, marah boleh silakan. Paling kritis nih Pak. Oh nggih, monggo. Oke. Nggih, monggo. Nggih. Nggih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan saja, Pak. Iya. Lebih baik mana untuk tarawih bagi wanita di masjid Bagus. atau di rumah? Bagus. Baik. Terima kasih. Secara prinsip, sependek yang saya pahami, ada dua kubu dalam hal ini yang saya tahu. Ada dua kubu. Kubu yang pertama mengatakan sebaiknya di rumah. Alasannya sederhana. Wong sholat fardu aja sebaiknya di rumah, apalagi sholat sunnah. Oke, ini satu pendapat. Pendapat yang kedua lain lagi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, sependek yang saya pernah baca dan pelajari, itu ada 4 sholat sunnah yang sebaiknya dilakukan berjamaah. Ini saya tidak bicara konteks masjid ya, tapi bicara sebaiknya berjamaah. Karena dulu di masa Nabi, beberapa sahabat itu sholat malam di bulan Ramadan itu berjamaah, tapi tidak di masjid, karena masjid Nabi kecil saat itu. Sholatnya itu di salah satu rumah istri Nabi kita Muhammad SAW, berjamaah ya. Makanya ada 4 sholat sunnah yang sebaiknya berjamaah. Saya ulang, saya tidak bicara masjid tapi bicara berjamaahnya. Yang pertama Idul Fitri, Idul Adha, itu yang pertama. Yang kedua tarawih. Yang ketiga sholat istisqa, minta hujan. Yang keempat sholat gerhana. 4 itu kata Imam Nawawi. Ini 4 sholat sunnah yang sebaiknya berjamaah. Beberapa bahkan wanita disuruh Nabi untuk hadir walaupun sedang haid. Tentu tidak untuk sholat, tapi untuk mendengarkan khutbah. Kapan itu? Idul Fitri, Idul Adha. Haid pun Nabi suruh datang wanita itu. Jadi kalau yang begini nggak bisa kita bilang lebih utama di rumah. Enggak, lebih utama berjamaah dengan khutbah walaupun haid. Karena Nabi yang memerintahkan. Bahkan beberapa wanita-wanita tua suruh bawa ketika kita minta hujan, istisqa. Itu wanita-wanita tua suruh bawa itu. Anak-anak suruh bawa semua. Binatang-binatang suruh bawa malah. Untuk merayu Allah supaya kita itu diberi hujan. Dalam konteks istisqa misalnya. Termasuk gerhana itu juga sunahkan berjamaah. Tarawih termasuk yang sunahkan berjamaah. Nah, sependek yang saya tahu di masa Nabi, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu pernah nanya sama Nabi ini, "Ya Rasulullah, apa nggak takut keluar ini?" Beliau pernah nanya kepada Nabi begini, "Ya Rasulullah, semalam kaum ibu menahan saya sehingga saya tidak jamaah bersama panjenengan. Mereka bilang sama saya, 'Ya Ubay, kamu kan baca Qur'annya cakep. Kamu dong jadi imam bagi kami untuk sholat malam kami hari ini.' Akhirnya beliau jadi imam bagi para ibu untuk sholat malam pada malam itu. Nabi diam dan tidak berkomentar. Itu namanya sunnah takririyah. Berarti bagi kaum, dan Nabi tidak bersabda begini, sebaiknya di rumah aja, nggak usah jangan. Nabi tidak begitu. Beliau mendiamkan, itu tanda bahwa beliau setuju. Dan itu namanya sunnah takririyah. Berarti selama ini juga ada jamaah dong. Iya ada jamaah. Imamnya siapa? Siti Aisyah. Siti Aisyah itu sering jadi imam bagi sholat bagi para kaum wanita dalam hal ini. Berjamaah, dan Nabi tidak melarang dalam hal ini. Menunjukkan bahwa Nabi setuju. Itu namanya sunnah takririyah. Maka kalau ibu ikut kubu yang kedua ini, karena tarawih termasuk sholat yang sebaiknya berjamaah, maka sepatutnya lah ibu mengerjakan tarawih itu berjamaah. Saya tidak mengatakan harus di masjid dalam hal ini, karena konteksnya yang penting berjamaahnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya silakan dipilih saja sih Bu. Memang faktanya ada 2 kubu yang saya tahu. Ya, dan saya tidak bisa mengatakan mana yang lebih utama. Cuman yang saya tahu dengan pertimbangan hukum masing-masing itu bisa menjadi yang paling utama lah. Itu yang saya paham. Tinggal ibu pilih saja mau pilih yang mana. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Bu ya. Oke. Itikaf gini, kalau itikaf, itikaf gini, saya jawab. Ibu kalau baca dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187, itu ada ayat yang mengatakan wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Jangan kalian hai sahabat gauli istri kalian di masjid sementara kalian itikaf. Dulu itu para sahabat kalau itikaf di masjid itu kadang istrinya menemani. Al-Quran wanti-wanti, jangan sampai terjadi senggama loh di masjid pada saat kalian itikaf.
maaf kalau orang kita mungkin nggak kebayang, masa sih Lagi di masjid, di masjid, mau senggama gitu, masak gitu. Ya itu orang kita yang makannya ongol-ongol. Kalau orang Arab kan makannya kambing, iya serba rempah. Wah sejak takon minumnya zam-zam. Oh ya tahu sendiri lah ya, nggak usah saya bahas ya. Makan kambingnya nggak gitu-gitu amat. Iya enggak. Tapi itu ya, terlepas dari itulah ya. Terlepas dari itu. Tapi gini, itu dipakai dalil oleh para ulama bahwa berarti dulu di masa Nabi sudah ada wanita yang ikut iktikaf menyertai suaminya. Cuman biasanya tidak full. Tidak 24 jam biasanya. Hanya sebatas menyertai suaminya saja. Itu yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Bu. Jadi iktikaf boleh wanita, tidak ada masalah. Malah sependek yang saya baca juga, yang saya pernah pelajari, sepeninggal Nabi kita Muhammad SAW, seluruh istri Nabi iktikaf. Ya, seluruh istri Nabi iktikaf. Sepeninggal Nabi kita Muhammad SAW. Terus nanya sekali. Oke. Oke, monggo. Kan tadi Pak Ustadz bilang Oke. peninggal Nabi seluruh istrinya beritikaf di masjid. Iya, betul. Jadi walaupun tanpa muhrim, perempuan pun diperbolehkan. Betul. Selama masjidnya aman ya. Karena mahram untuk wanita itu yang penting amannya. Jadi mahram bagi wanita itu yang penting amannya. Ya, jadi sambil contoh gini misalnya. Ada sebuah hadis sahih. Seingat saya hadisnya sahih Muslim. Dan ini dikutip oleh Imam Ahmad bin Taimiyah rahimahullah. Nabi bersabda, kalau nanti kalian diberi umur panjang, kalian akan tahu ada satu masa di mana seorang wanita berangkat haji dari rumahnya tanpa serta dengan mahram karena amannya perjalanan. Jadi mahram dari seorang wanita, kalau kita mencoba dari riwayat ini adalah amannya itu. Maka kalau ibu merasa aman di masjid yang dimaksud, karena DKM-nya bertanggung jawab, dipisah antara laki perempuan dengan sangat jelas, toiletnya juga dipisah sehingga kehormatan terjaga, monggo silakan, tidak ada masalah. Yang penting amannya itu. Mahrum itu artinya amannya ya. Iya, versi pendapat yang ini ya. Iya. Walaupun nanti ada pendapat yang lain, Pendapat bahwa mahrum itu ya amannya perjalanan atau amannya sebenarnya keadaan. dengan orang yang dekat itu aman. Aman, betul. Yang penting amannya perjalanan atau amannya keadaan. Oh, hanya karena alasannya amanan ya. Iya. Betul. Tanpanya muhrim. Bukan. Bagus. Bagus. Menjadi halangan dari Bagus. Kalau fikihnya gini, ini fikihnya ya. Kalau fikihnya dalam perjalanan suami bisa jadi mahram nggak? Oke. Pertanyaan berikutnya, suami itu mahram bukan? Bukan. Karena kalau suami itu mahram, ibu nggak boleh nikah dengan suami. Nah, karena suami boleh jadi mahram, tapi dia bukan mahram, berarti pengertian mahram dalam perjalanan dan pengertian mahram dalam pernikahan itu berbeda. Nah, makanya intinya apa? Mahram itu amannya perjalanan. Aman. Makanya para masyayikh itu kan banyak mahasiswi dapat beasiswa di Mesir, di Arab Saudi, dan tidak dipersoalkan. Kenapa? Karena amannya itu. Karena mereka dijamin keamanannya itu. Jadi mahram itu titik tekannya pada amannya keadaan atau amannya perjalanan. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sampai sana. Terus nanya Ustaz. Oke, monggo, Pak. Ini sih karena trennya ya, kalau bulan puasa itu kan ada undangan buka puasa bersama di rumah makan mana, di restoran mana. Ini tren kali ini di mana Ustaz? Karena buka bersama itu menggeser waktu maghrib. Bagus, Jadi bagus. mepet ke Isya. Baik. Gitu. Ya. Penjelasan juga Baik. Jadi ada buka puasa bersama alumni SD, besok alumni TK, besok alumni SD. Semuanya macam-macam. Saya bicara secara prinsip dulu ya. Kan buka puasa bersama itu kalau di fikih itu masuk dalam bab walimah. Walimah itu undangan makan-makan. Undangan makan-makan. Secara prinsip undangan makan-makan itu dianjurkan dalam Islam sebenarnya. Jadi undangan makan-makan itu dalam Islam termasuk yang dianjurkan. Walimah itu termasuk yang dianjurkan. Hanya yang wajib kita datang itu kalau tidak ada udzur, yaitu walimatul urus, yaitu walimah pernikahan. Itu menurut pendapat yang paling ashah. Walaupun nanti ada pendapat lain mengatakan tidak wajib, tapi semacam sunnah muakkadah. Kalau tidak ada udzur ya. Nah, kayak undangan hari ini, misalnya ada makannya, misalnya ada makannya. Ini statusnya tidak wajib datang gitu. Cuman dianjurkan. Ya. Nah, namun begini,
Berarti kalau kita bicara hukum asalnya, undangan buka puasa bersama itu ya sunnah secara umum, karena itu undangan makan-makan. Nah, kita bicara per kasus sekarang. Kalau kita bicara per kasus, gara-gara maaf ya, buka puasa bersama itu waktu maghrib agak terbengkalai misalnya, terus itulah. Ya sekarang gini, ini rumus lah ya. Kalau ada nasi, ada kerikilnya, yang kita buang kerikilnya aja. Jadi nggak usah dibuang dengan senasi-nasinya. Buka puasa bersama itu prinsipnya bagus. Kalau ada nggak bagusnya yang kita hilangin. Nah, nanti kalau bisa kepanitiaan buka puasa bersama itu bikin komitmen. Nanti kita maghrib hanya buka yang takjil aja ya takjil. Terus kita jamaah dulu sholat, baru silakan deh setelah itu makan. Ya itu seperti itu. Coba kesepakatan aja. Jadi jangan dibuang semuanya. Saya pas ngomong gini, ada seorang ustadz ngomong gini. Enggak begitu kata dia. Itu bukan nasi kecampuran kerikil. Itu kolek kecampuran tai kucing kata dia gitu. Dia ngomong gitu ke saya. Jadi kebuang semua. Iya, dia bilang gitu. Saya bilang enggak, analogi saya lebih tepat daripada analogi Anda, saya bilang gitu. Kalau bisa gitu, Ka'bah itu dulu ketika belum Fathu Mekah, sekitarannya itu ada ratusan berhala itu. Bercampur dengan kesyirikan. Sofa Marwah itu ratusan berhala dan itu bercampur dengan kesyirikan. Tapi begitu Fathu Mekah, tidak Nabi buang semua kan? Yang Nabi buang kesyirikannya aja, berhalanya yang dihilangin tuh. Sofa Marwah tetap ada, Ka'bah tetap ada. Saya bilang ini nggak bercampur kesyirikan, ini hanya bercampur dengan kemalasan aja kan. Kenapa dibuang semua? Jadi kalau memang acaranya secara objektif bagus, jangan dibuang dengan semuanya. Jadi cukup dibuang yang nggak bagusnya aja. Makanya dibuat komitmen. Nanti begitu maghrib sepakat ya kita hanya takjil saja. Menu besar belum kita buka. Nanti setelah sholat maghrib baru kita buka menu besarnya. Nah, gitu kira-kira. Kita gitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Nambah sedikit. Monggo Pak, monggo. Tadi ada cerita-cerita mengenai mendengarkan drama atau khotbah itu buat perempuan-perempuan, bahkan yang tadi diundang ya yang haid sekalipun datang ya. Nah ini kan selalu itu jadi debat kusir. Debat kusir tuh, aduh aku lagi mens nggak boleh gini, apalagi masuk masjid misalnya kan gitu ya. Ini benernya gimana? Karena kalau saya punya pendapat, karena teknologi kan makin lama ya makin kan tadi yang pakai ilmu, pakai akal, betul. Seharusnya itu dipakai. Mungkin dulu nggak seperti itu. Betul. Nah ini baiknya seperti apa? Bagus, karena bagus. ilmu tauziah ini kan penting. Betul. Baik, saya jawab. Jadi gini Pak, secara prinsip dulu ya. Memang para ulama berbeda pendapat tentang status hukum wanita yang haid masuk ke dalam masjid. Tapi ulama tidak beda pendapat kalau diserambi masjid. Ya, jadi kalau mau jalan tengahnya diserambi masjid. Kita nggak harus masuk ke dalam masjid. Toh ibu-ibu ada serambi masjid kan? Ya udah ambil posisi di serambi masjid. Itu satu dulu. Kalau mau sepakat. Kalau mau kita paksakan berdebat, betul memang ada pendapat yang mengatakan bahwa tidak boleh wanita haid masuk ke dalam masjid. Tapi satu hal yang prinsip, sebab larangannya apa? Takut mengotori masjid. Oh berarti kalau ibu masuk pastikan aman masjid dari dari darah haid yang sedang terjadi. Ya terserah mau pakai yang ada sayapnya atau nggak ada sayapnya terserah lah itu. Ya. Maaf Pak, ini mungkin udah mulai lupa ya. Saya udah mulai lupa. Kira-kira gitu. Udah berapa tahun? Ya gitu ya. Saya kira itu aja sih. Iya. Jadi mengotori ya. Ya, itu. Karena pernah Siti Aisyah itu oleh Nabi disuruh ngambil tikar yang ada di dalam masjid. Kata Siti Aisyah, saya sedang haid ya Rasulullah. Kata Nabi, apakah darah haidmu itu di tanganmu? Jadi maksudnya itu tidak ada masalah. Yang penting jangan mengotori masjid. Wallahu a'lam. Ya mungkin karena zaman dulu belum ada softtek kayak sekarang kan, dan belum ada pembalut kayak sekarang itu. Cuma kalau diomongin gitu kan kadang-kadang ada beberapa orang bukan itu, haid tidak boleh gitu aja. Kasihan yang pengen dengar. Ada beberapa masjid tertentu itu, saya pernah di masjid tertentu itu ada anak panah, ada tanda ini, tempat bagi yang sedang menstruasi. Itu cakep ada, banget. ya. Itu jadi beliau banget. di masjid ada di serambinya. Itu bagus banget. Iya. Oh iya, karena itu udah tak sediain.
orang Jumatan aja perempuan nggak diancam. Bener kalau mau sholat itu. Kalau di kampung biasa Pak, di kampung saya itu wanita ikut Jumatan biasa di kampung saya. Iya, di kampung saya biasa. Aku enggak. Di kampung saya biasa, di kampung saya. Kalau dia udah, aku tahu banget ya udah. Tapi kita bagian ngumpetin sepatunya kan gitu. Oke, monggo yang lain silakan kalau ada. Oke, monggo. Ringan aja bertanya. Ini kan situasi dan kondisi saat ini kan sangat enak ya udara sejuk. Iya. Seandainya nih kita capek bulan Ramadan nih, terus kita terbangun gitu, kan gelap mendung gitu, terus udah maghrib nih kita nggak sengaja buka gitu loh. Nah, terus ada yang Dia dari tadi udah panjang masalah makan udah jam 5 kali ya. Kelihatan soalnya misalnya kejadian ini orang mendung sebelum maghrib nih, cuman sebelum maghrib gimana? Terus berhenti kita terusin puasanya, memang udah batalin aja. Baik. Pertama, kalau memang betul-betul lupa atau nggak sengaja masuk dalam ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, itu dimaafkan. Bahkan Nabi bersabda itu masuk dalam kategori rizki. Itu rizki yang sudah tidak batal puasanya. Namun saya punya kenalan orang BRI, kayak istri bapak orang BRI. Jadi beliau cerita sama saya. Ketika itu beliau masih umur 10 tahun, jadi belum balik. Ketika itu dia lupa pas Ramadan makan di siang hari. Kata ibunya, kamu kok makan? Loh, astagfirullah, ya puasa mah. Ya udah, terusin. Rupanya dia memahami perintah ibunya terusin makan gitu. Padahal maksud ibunya itu terusin puasa gitu. Ini diselesaikan lah makanan itu. Terus nanya ke saya, gimana Ustadz perbatasannya waktu kecil saya punya utang puasa apa enggak? Bapak umur berapa? Umur 10 tahun. Belum balik apa-apa. Saya bilang gitu. Belum balik kan enggak ada kewajiban mengkodok gitu. Tapi puasa Bapak batal karena Bapak memahami pengertian teruskan itu mau teruskan makan gitu maksudnya itu. Jadi saya ulang, itu tidak batal pelajaran insyaallah asal betul-betul tidak sengaja atau memang betul-betul karena lupa. Itu dulu. Tapi ada pendapat yang begini. Beda antara tidak sengaja dengan lupa. Kalau tidak sengaja itu gini, ada ini yang membedakan ya. Ada yang membedakan menurut saya gini. Itu pernah terjadi di masa Nabi kita Muhammad SAW. Ketika itu mendung, ada di hadis itu mendung. Terus Nabi melihat ke arah atas itu, kata beliau sudah maghrib insyaallah. Akhirnya beliau bersama sahabat berbuka. Ada dalam kisah saya sabik riwayat ini, begitu selesai berbuka, tahu-tahu mendung terbuka. Dan Nabi harus pernah salah, sebagai umatnya kalau salah ada contohnya. Kata Nabi, ternyata belum maghrib, berarti lanjutkan puasa. Dilanjutkan puasa. Itu ada beberapa ulama yang mengatakan wajib qadha. Karena ada yang mengatakan Nabi mengqadha puasa itu. Ini pendapat umumnya ulama yang berpendapat ini. Tapi ada pendapat yang mengatakan di hadis yang saya baca terutama itu tidak ada kata-kata dan Nabi mengqadha di hari yang lain. Sehingga ini masuk dalam ayat di Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kalau mau lebih berhati-hati qadha saja. Untuk yang tipe yang nggak sengaja itu qadha saja. Ya niat qadha supaya kemudian kita lebih tenang aja sih daripada ntar ujungnya kita mau punya hutang kan, mending qadha aja. Wallahu a'lam. Walaupun ada dua pendapat seperti yang saya ketahui ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau dulu itu yang sering nipu itu iklannya sirup ABC itu. Iya. Sudah beduk gitu. Itu dikira apa namanya? Maghrib. Itu kalau ada ketidaksengajaan minum itu batal karena bukan lupa konteksnya. Gitu. Tapi kalau betul-betul lupa itu rizki, sepakat tidak ada wajib qadha itu. Yang tipe yang itu ya. Walaupun sudah habis semangkok bakso sama es teler. Misalnya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo. Oke. Dia bekerja berpakaian
Masuk ke tangki. Karena ini dari pekerjaan ya Pak. Terus dalam tangki itu kan panas. Di dalam tangki itu panas. Pakai baju khusus gitu lah ya. Untuk pekerjaan. Pada akhirnya dia merasa pusing. Terus dia keluar tangki. Terus dia tanya kepada saya, telepon, Ibu, apakah puasa saya batal atau saya batalkan? Atau saya batalkan tapi teruskan kembali. Waktu itu jawaban saya bilang, karena keadaan kamu udah di luar dari kesehatan, batalkan, dan hari itu kamu gak usah diteruskan puasanya supaya tidak menjadi sakit, tapi nanti kamu harus ganti. Apakah langkah seperti ini sudah benar Pak Ustadz? Jawaban Ibu sudah benar itu. Jadi secara prinsip dalam Islam itu dikatakan dalam Al-Quran maksud saya, wa in kuntum faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Jadi siapapun di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan boleh tidak puasa dan diganti di hari yang lain. Sakit yang dimaksud adalah sakit yang kalau dipertahankan puasanya akan semakin parah keadaannya. Jadi panu tidak termasuk, jerawat tidak termasuk. Mau nggak puasa Pak? Sakit saya Pak Ustaz, sakit apa? Sakit panu nggak masuk. Jadi kalau yang dimaksud adalah sakit tadi, kalau dipertahankan puasanya akan memperparah keadaan putri ibu atau anak ibu tadi, maka dalam hal ini anak ibu masuk dalam kategori yang boleh membatalkan puasanya dan nanti diganti hari yang lain. Kalau namanya dibatalkan berarti ya sudah batal. Kalau yang namanya batal berarti nanti diganti di hari yang lain. Di hari itu ya terus batal aja, tidak ada masalah. Nah, kecuali yang lupa tadi. Nah itulah, ya udah lanjutin puasanya, maksudnya lanjutin makannya gitu, seperti itu. Saya kira itu Bu. Jadi jawaban Ibu sudah benar. Wallahu a'lam bishawab. Tanya Ustaz. Nggih, monggo Pak. Puasa itu kan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Kalau kita ada uzur, sakit atau apapun lah yang membatalkan, kita harus berdoa. Betul. Pertanyaan saya dengar bahwa kalau orang tua kita sudah meninggal, maka kita berkewajiban membayar puasanya. Terus. Kalau kita nggak tahu gimana cara membayar Bagus. berapa bulan, berapa tahun, Bagus. Ya, karena orang tua misalnya tidak memberitahu, saya nggak puasa selama sebulan ya, misalnya. Tahun lalu saya nggak puasa, atau gimana lah. Kita kan nggak tahu berapa lama kita membayar kodok orang tua yang kita nggak tahu berapa batalnya puasa. Itu aja. Namun baik, saya jawab. Yang pertama, kalau untuk orang tua yang tidak berpuasa itu ada dua riwayat ketika beliau sudah wafat ya. Yang pertama hadis Bukhari diantaranya, hendaklah walinya berpuasa atas namanya. Nah, jadi kalau bapak ada orang tua yang bapak tahu orang tua bapak karena faktor sepuh atau karena faktor sakit sehingga beliau tidak berpuasa, begitu beliau wafat misalnya, padahal masih punya hutang puasa karena nggak puasa itu, maka kita sebagai anaknya boleh puasa atas nama beliau satu dulu. Tapi kalau misalnya tidak mungkin kita berpuasa, bisa dengan menggunakan fidyah. Merujuk pada Al-Quran, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Bagi orang yang tidak mampu berpuasa di hari yang lain pun, silakan dia mengganti dengan fidyah, memberi makan orang miskin. Kata para ulama, dipilih saja. Kalau kita mampu puasa atas nama orang tua kita, silakan puasa atas nama orang tua kita. Kalau kita tidak mampu, ya sudah, bayar fidyahnya aja. Fidyahnya di per satu hari di mana orang tua kita tidak puasa itu, kita berikan makan seukuran 1 mud. 1 mud itu 7 ons beras, 1 liter lah kalau bahasa kita. Sekitar dikalikan sekian banyak beliau tidak puasa. Aduh, nggak tahu berapa lama, dikira-kirakan saja. Dikira-kirakan. Misalnya beliau mulai tidak puasa itu seiring dengan berjalannya waktu karena beliau pikun misalnya gitu ya. Itu kira-kira 3 kali puasa misalnya. Kalau 30 berarti 90 misalnya gitu ya. Ya berarti 90 liter beras kita berikan kepada orang miskin dengan niat membayarkan fidyah untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Kalau idealnya fidyah itu dibayar per hari sebenarnya. Jadi di hari di mana orang tua itu tidak puasa, di hari itu dibayar fidyahnya langsung sebenarnya. Jadi di per hari di mana tidak puasa, di per hari itu dibayar langsung sebenarnya begitu.
Namun andaikan sudah terlanjur, namanya juga kita belum tahu saat itu, ya boleh jadi digabung aja sekalian, dikira-kirakan aja dengan membayar. Kalau menggabung pembayaran fidyah itu sebenarnya terjadi pada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika beliau sepuh, beliau pernah membayar fidyah itu di akhir Ramadan. Diundang sekian banyak fuqara masakin datang ke rumahnya, suruh makan sekenyangnya, pulang nenteng berkat, kira-kira gitulah. Nah, kalau Bapak mau begitu juga boleh, undang orang ke rumah Bapak, orang mana fakir miskin yang Bapak tahu, sebanyak bilangan bulan Ramadan tinggal beli 90 orang, suruh makan sepuasnya, pulang nenteng berkat gitu. Nah, kalau Bapak nggak mau begitu, gampang, bagikan berasnya aja. Ya. Apakah itu artinya puasa itu sebenarnya bukan kewajiban perorangan terhadap Allah untuk puasa? Artinya kan itu kita juga jawab masing-masing atau kan berkewajiban juga mengkodok. Jadi gini, bagus. Kalau tidak ada hadisnya mungkin saya juga akan ngomong kayak gitu. Cuma karena Nabi memberikan arahan bisa dikodok oleh walinya, maka silakan dipilih. Nah begitu. Nah kalau mengenai hutang itu kan secara prinsip kepada Allah ahli waris wajib membayarkannya. Seperti halnya ketika ada seorang wanita yang mengatakan, ya Rasulullah, orang tua saya meninggal belum haji, apakah saya wajib menghajikannya? Nabi bertanya, apakah kalau dia orang tua punya hutang kepada orang lain kamu akan membayarnya? Iya, apalagi kepada Allah mesti kamu bayarkan. Tapi untuk haji ada penjelasannya ya. Kalau orang tua itu berwasiat, kalau nggak ada wasiat tidak wajib, itu aja. Nah, dalam konteks Ramadan ini karena ada kewajiban bagi orang tua untuk berpuasa atau mengganti dari yang lain atau membayar fidyah, maka dalam hal ini ahli waris wajib mengambil bagian di situ karena atas pertama perintah Al-Qur'an, yang kedua perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita melakukannya karena perintah, itu aja sih sebenarnya. Terus mengkodonya ini apakah boleh di hari-hari yang kita bisa mengkodok atau bisa digabung dengan Senin Kamis atau bisa digabung dengan sunnah? Bagus. Atau harus khusus misalnya khusus mengkodok? Mengkodok itu bebas ya. Bisa kita buat hari-hari secara khusus di luar Senin Kamis boleh. Atau ketika puasa Senin Kamis kita nggak puasa Senin Kamis, kita niat puasa kodok aja. Kalau menggabung niat antara kodok dengan sunnah boleh nggak Ustaz? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Kalau mau berhati-hati nggak usah digabung lah. Yang wajib aja kodok aja, nggak usah khawatir. Walaupun kita niat puasa kodok, kita tetap dapat bagian pahala puasa Kamis atau Senin atau puasa Daud atau apapun. Kenapa demikian? Karena ada satu kaidah yang berbunyi likuli waktin ibadatun, walikuli ibadatin waktun. Setiap waktu ada ibadah yang bisa dikerjakan, setiap ibadah ada waktunya. Jadi kalau kita puasa kodok di hari Kamis, nggak usah khawatir. Insya Allah kita diotomatiskan dapat pahala puasa hari Kamis juga. Nggak usah khawatir. Insya Allah diotomatiskan. Karena kita puasa pada waktu di mana ada puasa Kamis di situ. Tapi niat kita kodok aja. Walaupun ada pendapat yang mengatakan boleh digabung, cuman kalau menurut saya ini pendapat yang saya pilih untuk lebih kehati-hatiannya udah puasa niat satu aja, puasa kodok, gak usah khawatir, insya Allah tetap dapat keutamaan puasa sunnahnya, insya Allah. Jadi artinya boleh ya Ustaz ya? Boleh. Itu ya? Boleh. Tadi juga saya ingin menanyakan seperti itu tadi yang teman saya tadi. Memang kalau menurut saya memang ada beberapa ulama mengatakan juga boleh, tapi memang untuk hati-hatian memang saja seperti itu ya. Betul. Tinggal niatnya saja kan. Kalau orang terbiasa puasa Senin Kamis atau puasa Daud kan berarti lebih mudah lagi sebenarnya. Betul. Tidak salah itu, tidak salah. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo. Kalau kebetulan anaknya banyak, nah bisa ditanggung renta. Boleh. Anak semua makin Boleh patungan boleh. Boleh patungan boleh. Disepakati ya. Disepakati. Dan memang itu kewajiban seluruh ahli waris sebenarnya. Iya. Sebenarnya kalau anaknya banyak, Loh, kalau mau banyak pahalanya semuanya ini. diborong. Orang malah dapat. Ya. Berbagi sama anak-anak yang lain. Kalau pikun Pak Ustaz, kondisi Bapak sampaikan memang sudah Oke. hadiah aja udah ya. Ya fidyah aja. Jadi gini, sebenarnya kalau untuk orang pikun, beliau yang pikun sendiri itu bukan mukallaf sebenarnya. Kayak anak kecil aja sudah bukan mukallaf. Sudah bukan mukallaf maksudnya tidak punya beban hukum, tidak ada kewajiban untuk berpuasa juga karena sudah pikun. Mukallaf itu orang yang akil dan balik, ingatannya masih bagus dan usianya balik. Orang tua sudah tua itu sudah balik tapi tidak akil. Nah untuk beliau sebenarnya tidak ada kewajiban
mengqadha karena beliau sudah tidak ada kewajiban, tapi anak-anaknya itu yang sepatutnya membayarkan hutang puasanya dengan fidyah itu. Wallahu a'lam bishawab begitu. Kalau beliau sih nggak dosa, gimana Bu? Kalau kita punya teman nih dokter, dia mungkin punya penyakit semacam kayak kanker, tapi udah sembuh nih, tapi dia punya pandangan gue nggak boleh lemah gitu. Jadi selama bulan puasa, setiap bulan puasa dia nggak begini, tapi dia berpikir padahal dia sehat, cuma hanya menjaga kankernya biar nggak tumbuh lagi. Nah, itu kalau saran saya sih konsultasi dengan ahlinya ya. Kalau ahlinya mengatakan tidak apa-apa, berarti tidak apa-apa. Karena Islam itu sangat menghargai pendapat ahlinya. Jadi saran saya tanya ke ahlinya. Kalau ahlinya mengatakan jangan puasa dulu deh sampai betul-betul merasa aman. Ya. Tapi kalau dia merasa bahwa dia sebaiknya tidak puasa, ya berarti nggak usah puasa. Kembalikan kepada penjelasan ahlinya. Karena saya ulang, dalam Islam itu ada rumus fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kalian kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Itu rumusnya itu. Oke, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan kegiatan Oke. kan dulu saya bahwa video itu bisa berkomunikasi. Terus. Tapi sekarang sebaiknya video itu berupa makanan. Terus. Nah, itu berbeda dengan kita. Jadi kalau dulu kan saya memberikan nutrisi, tapi kalau bukan harusnya dengan beras, tapi kan saya kalau kita memberikan beras misalnya itu beras itu kan bisa dari campur-campur, kan di masjid misalnya gitu. Nah itu sebenarnya Bagus. Kalau ibu merujuk kepada fikih klasik, perintahnya itu kan kalau merujuk pada Al-Quran dulu ya, maaf. Itu kan wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Fidyah itu ngasih makan orang miskin. Itu. Nah, ngasih makan ini boleh makanan matang, boleh. Makanan mentah, beras boleh, tidak ada masalah. Begini. Kalau dulu di masa Nabi, ngasih makanan matang itu bisa berupa roti, bisa berupa kurma. Yang notabene makanan matang ini bisa tahan kurma berbulan-bulan, roti bisa berhari-hari, bahkan bisa berminggu-minggu, berpekan-pekan. Itu kalau roti. Kalau makanan kita Bu, nasi padang, rames, tengkleng, tongseng, rawon, itu misalnya maaf nih, ibu ngirim nasi bungkus nasi kotak nih ke fakir miskin tetangga ibu pakai makanan matang. Ternyata dia udah makan, masih kenyang, udah makan nanti nggak kemakan, basi, nggak tercapai tujuan ayat ngasih makan orang miskin itu, nggak tercapai. Maka untuk konteks kekitaan yang notabene makanannya cepat basi, itu sepatutnya lah memberi beras. Kalau uang boleh Ustadz, kalau uang saja ada ulama yang mengatakan jangan. Kenapa? Takutnya nggak dibuat makan, dibuat beli pulsa. Iya, buat beli rokok atau apa. Kenapa? Karena perintahnya ngasih makan. Nah, kalau kita kasih beras kan insya Allah dibuat makan. Bahwa setelah itu dia jual itu terserah lah. Yang penting target kita adalah mentaati perintah Allah. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Saya ulang, ngasih makanan matang boleh, tidak apa-apa. Asal ibu pastikan ini pasti akan dimakan langsung. Yang ngerinya ini tadi Bu, begitu kita kirim makanan nasi kotak ke rumahnya, ternyata dia sudah kenyang gitu, dan dia lagi nggak mau makan, dimakan nanti, ketiduran, bangun-bangun udah basi, nggak kemakan. Nah, beda kalau ibu ngasih kurma. Jadi di masa Nabi dulu makanan matang itu kurma, makanan matang itu roti gandum yang bisa tahan sampai beberapa hari. Ibarat kelewat nggak kemakan hari ini bisa dimakan besok gitu, masih kemakan lah misalnya gitu. Gitu ya, makanya saya sarankan nih, kalau mau fidyah itu berupa beras saja. Kalau beras kan bisa dipakai kapan saja, plus uang nggak apa-apa. Jadi ada plus uang, karena kan beras mesti dimasak kan. Taruhlah uang itu untuk lauknya lah, itu tidak ada masalah. Itu jadi beras plus uang nggak apa-apa. Silahkan, itu saran saya ya. Yang pertama, itu pendekatan fikihnya begitu Bu, kira-kira pemahaman. Karena kalau kita baca hadis itu kan kita mesti tahu tahqiqul manatnya. Jadi kondisi di masa Nabi saat itu bagaimana, ditarik ke sini ada kecocokan apa tidak, gitu aja sih. Masalahnya kan tadi menu makanan kita itu mudah basi, tidak dengan di masa Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan zakatul fitri. Sebenarnya di antara 4 madhab itu ada yang membolehkan menggunakan uang, Imam Hanafi. Cuman memang takaran soknya itu Imam Hanafi lebih banyak. Jadi bukan 2 kilo 7 ons. Jadi kalau selama ini ibu ngeluarinnya pakai 50.000 itu kurang. Paling 100.000 lah. Itu kalau versi madhab Hanafi. Karena madhab Hanafi itu
sampai dengan hampir 4 kilo kalau saya tidak salah itu soknya zakatul fitri itu. Makanya gini, kalau ibu memang mau menggunakan uang tidak apa-apa, tapi lebihkan, jangan pas. Jangan senilai beras 2 kilo 7 ons, tapi senilai beras kira-kira 4 kilo kalau saya nggak salah dalam mazhab Hanafi itu. Itu satu dulu. Yang kedua gini, kalau kita mau bicara sababul wurudnya lah ya gini. Kan tujuan zakatul fitri ini supaya fuqara masakin bisa makan saat Id. Itu tujuan utamanya. Makanya zakatul fitri, zakat fitr untuk buka itu. Tujuannya saat Idul Fitri orang fuqara masakin bisa makan. Dengan apa? Dengan qutul balad, makanan pokok satu negeri. Dulu di masa Nabi makanan pokok itu bisa kurma, bisa gandum. Nah, nanti melebar dalam konteks kekitaan bisa beras, bisa sagu dan bisa apa saja. Nah, begini. Untuk seperti Indonesia itu dalam satu distrik fuqara masakinnya makannya sama lah beras, rata-rata beras makannya. Tapi ketika kita berada di Eropa atau di Amerika, yang satu distrik itu fuqara masakinnya makannya bisa beda-beda karena mereka lintas suku bangsa. Maka di situ masa kita mau ngeyel ngeluarin beras, karena mereka tidak makan beras. Masa kita mau ngeyel ngeluarin kurma, mereka tidak makan kurma. Nah, situlah muncul ijtihad ulama bagaimana kalau pakai uang gitu. Nah, itu mazhab Hanafi yang membolehkan. Jadi dalam konteks yang dimaksud, kalau memang ibu mau ngeluarin zakatul fitri, boleh versi mazhab Hanafi, tapi soknya mazhab Hanafi itu lebih berat. Ya, jadi hampir kurang lebih 4 kiloan kurang lebih. Kalau kita kan rata-rata kan 2 kilo 7 ons gitu. Atau 2 kilo setengah tapi itu terlalu ngepres itu. Yang aman itu dibulatkan lah 3 kilo. Kalau mau lagi 4 kilo tadi itu. Jadi kalau misalnya 50.000 jangan 50 berarti 75, 100 lah. Kalau menggunakan uang. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Bu Ki? Baik. Oh, nggih monggo. Nggih monggo. Apakah boleh kita misalnya gini, saya di mazhab Syafi'i. Waktu untuk pendekatan itu waktu Idul Fitri saya pakai mazhab Hanafi. Baik. Bagus. Secara prinsip dalam Islam, dalam fikih Islam kalau kita disiplin mazhab ya. Kalau kita mau disiplin mazhab, talfik itu mencampur adukan mazhab itu tidak boleh kalau dalam satu qadiyah. Misalnya wudhu dengan sholat itu satu ketentuan, tidak boleh dicampur, harus sama. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nggak satu qadiyah berarti boleh. Seperti zakat sama puasa beda qadiyah, tidak ada masalah. Jadi saya pakai mazhab Syafi'i dalam masalah puasanya, tapi dalam hal zakat saya pakai mazhab Hanafi boleh nggak? Karena beda saluran gitu. Nah, yang kedua yang berkaitan dengan talfik itu dilarang itu kalau tata burukhos. Jadi ngambil enaknya tok. Jadi kalau tujuannya hanya untuk ngambil enaknya tok, maka itu tidak boleh. Tapi kalau saya lagi butuh pakai yang ini nih, dan saya tahu dasarnya ini boleh, kok ada dasarnya saya tahu, silakan. Sebenarnya Bu gini, mengikuti imam mazhab itu kan spiritnya satu ya, mengikuti Rasulullah Muhammad SAW dengan pemahaman para ulama mazhab yang terpercaya itu. Yang populer di Indonesia ada 4 gitu yang populer. Kalau kita ke Timur Tengah bisa sampai 12. Yang populer 4 itu di Indonesia. Makanya tidak ada masalah sebenarnya Bu, asal Ibu ngerti dasarnya dan motivasi Ibu tidak semata-mata ngambil enaknya toh, tapi lebih kepada saya butuh ngambil yang pendapat yang ini karena kondisi saya harus seperti ini dan saya tahu ini ada dasarnya dan ini benar, silakan aja sih, nggak ada masalah sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Oh, kita tutup. Oke. Dan pakai mic aja, nggak usah pakai mic. Oke. Nah, pakai mic. Terus lu agak ngumpet saja nggak apa-apa, jawabnya sangat setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kalau orang tua yang sudah pikun, sakit, dia tidur di tempat tidur, itu dia masih wajib sholat nggak ya? Karena dia kan pakai pampers, semua harus dilayani. Kalau ibu saya kemarin itu dia memang kadang dia mau sholat, kadang enggak. Tapi kalau dia sholat, dia pun nggak tahu apa yang dibaca itu, nanti dia akan ngulang apa lupa gitu. Dan dia tidak mau juga kalau kita imam itu nggak mau dia. Itu gimana? Secara prinsip yang saya garis bawahi kata pikunnya itu bukan soal di ranjangnya atau pakai pampersnya, karena sakit bagaimanapun kalau masih sadar wajib sholat, masih
Sholatnya bagaimana ya semampunya, walaupun bukan najis nggak ada masalah. Itu kalau kita bicara prinsipnya dulu. Nah, makanya yang saya garis bawahi kata pikunnya itu. Ya justru gara-gara beliau pikun itu, beliau terstatusnya sebagai orang yang tidak wajib sholat karena bukan mukallaf. Wajibnya sholat itu kalau dia mukallaf, akil dan balik, masih sadar. Saya kalau udah lupa, udah pikun, sudah tidak wajib sholat. Namun kita sebagai anak mengingatkan saja, Ma, ayo sholat. Kalau mau, alhamdulillah, enggak ya sudah, biar aja, nggak usah dipaksa. Ya, kita aja saya kira. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum ya arhamar rahimin ya wadud ya ghafar ya mujibad da'awat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad wa samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimin, muslimat, muminin, muminat, baik yang masih umur sudah wafat. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan permudahlah urusan kami ya Rabb, di dini wa dunia wal akhirah. Ya Allah, limpahkanlah hidayah selalu untuk kami, tingkatkanlah selalu hidayah untuk kami, dan berikanlah hidayah untuk siapapun yang melihat kami. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas uraian yang begitu jelas pada